ada namanya tatoyur. Apa Bu? Pernah dengar gak Bu? Nah mungkin kalau saya kasih artinya nih, ibu-ibu bakal paham nih. Apa arti tatoyur atau tiaroh nih? Atasyaum bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. Artinya apa? Artinya tuh sebuah pesimisme yang itu disebabkan dari hal yang dilihat atau hal yang didengar atau hal-hal yang sudah diketahui. Misalnya apa? Misalnya ada ibu-ibu yang ingin melakukan suatu perjalanan. Misalnya mau mudik. Ada ibu-ibu yang mau mudik di sini? Nggak ada ya, asli sini semua ini mah ya. Nah misalnya ada seseorang yang mau melakukan perjalanan. Pas keluar rumah, dia lihat kucing hitam. Lihat apa Bu? Kucing hitam. Langsung dia berpikir, wah ini kucing hitam nih. Ini pertanda buruk. Kayaknya nih kalau saya melanjutkan perjalanan ini, saya bakal sial. Nah itu tatoyur namanya Bu. Menganggap sial padahal gak ada hubungannya. Apa hubungannya kucing hitam sama kesialan dalam perjalanan apa? Gak ada, betul? Betul. Nah itu sesuatu yang dilihat. Atau misalnya sesuatu yang didengar. Ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan. Terus tahu-tahu dia dengar suara toke katanya. Pernah dengar Bu? Ada toke di rumah ibu Bu? Ada. Nah misalnya tahu-tahu dia dengar suara itu, suara toke atau suara binatang-binatang yang lain. Terus dia berpikir, wah kayaknya nih kalau saya melakukan perjalanan bakal sial. Ya udah saya tunda aja. Nah ini tatoyur Bu. Ini tatoyur. Dan Rasulullah bilang apa? Atiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Rasulullah bilang itu kesyirikan. Itu suara dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Padahal apa hubungannya suara toke sama kesialan apa? Gak ada, betul? Betul. Atau misalnya sesuatu yang sudah diketahui. Misalnya bisa tempat, bisa waktu. Misalnya waktu apa? Misalnya gini Bu. Ada ibu-ibu atau misalnya ibu-ibu ingin menikahkan anaknya. Ingin menikahkan anaknya. Nah, pas ingin menikahkan anak, misalnya ditanya dulu. Laki-laki ini lahirnya hari apa katanya? Hari Selasa. Terus yang perempuannya lahirnya hari apa? Hari Selasa. Oh berarti nikahnya harus hari Selasa. Jangan hari Senin. Kalau nikahnya hari Senin, nanti rumah tangganya akan ditimpa kesialan. Loh, apa hubungannya? Hari nikah sama kesialan dalam rumah tangga. Coba saya ingin tanya Bu. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga, siapa yang di sini rumah tangganya dari awal sampai akhir adem-adem aja, gak pernah sial, gak pernah bertengkar, Cung? Mana? Jadi dari awal rumah tangga gak pernah bertengkar sama suami itu, adem aja sampai sekarang, Cung, Bu? Mana? Gak ada. Gak pernah sial, gak ada. Gak ada ya. Gitu, pasti menghadapi cobaan tuh kayak kata-kata ibu juga, betul Bu? Betul. Sekarang ada orang yang misalnya datang terus dihitung nikahnya nih hari ini yang cocok, tapi ternyata ada juga yang cerai, betul? Itu udah pas hitungan tuh Bu. Misalnya ada orang-orang datang ke dukun, minta ini, Bah, hari apa nih yang cocok saya buat nikah? Wah, itu ditanya dulu, ini lahir hari apa, ini lahir hari apa. Terus ada larangan bulan, ada larangan apa, untungnya hari apa. Terus ditentuin sama dukunnya, oh hari ini bakal untung, kalau hari ini bakal sial. Dilakuin itu, hari itu bakal untung. Loh, akhirnya cerai-cerai juga. Apa gak malu itu dukun ya? Gitu. Jadi ternyata gak ditentuin sama hari, Ibu. Kesialan itu ternyata gak ditentuin sama hari. Jadi apa hubungannya? Nah, tapi kalau misalnya kita nentuin hari nikah, tapi masuk akal alasannya, itu gak apa-apa. Misalnya jangan nikah hari Senin, karena apa? Karena misalnya awal hari kerja. Wah, itu masuk akal, betul Bu? Iya. Kalau misalnya awal hari kerja, itu nanti orang gak pada datang karena pada kerja. Awal hari kerja hari Senin, udah hari Minggu aja hari libur. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau sekarang dihitung-hitung ada larangan bulannya, apalagi misalnya sekarang kita berkeyakinan ada bulan sial misalnya. Bulan apa? Bulan Syuro. Nah, gak ada di dalam Islam kayak begitu. Gak ada bulan sial, gak ada hari sial. Itu mau nikah ataupun mau mulai usaha, ataupun mau nentuin tempat usaha.
Mau nentuin tempat usaha tuh bukan dilihat dari timur, utara, barat, tapi lihat ini banyak pembelinya gak yang kesini atau enggak. Betul ya Bu? Iya. Betul. Itu masuk akal. Bukannya usaha di sini mah gak cocok buat kamu karena kamu mah namanya Asep katanya. Dan ini namanya Kutayasa. Asep sama Kutayasa tuh gak cocok katanya. Cocoknya sama Binorong, udah di Binorong aja. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Nah itu. Tapi kalau misalnya kita lihat buka usaha, oh ini mah rame tempatnya, nah itu masuk akal. Nah itu tatoyur namanya. Nah itu waktu. Kalau tempat yang lain misalnya ada di Garut Bu, di tempat kelahiran saya ada namanya Tanjakan Pengantin. Pernah dengar gak Bu? Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Tanjakan Pengantin. Itu apa mitosnya di situ? Mitosnya tuh gini, kalau ada pengantin baru yang lewatin tanjakan itu harus turun dari kendaraan. Harus turun dari mobil, harus turun dari motor. Harus jalan kaki. Kasihan kamu ya, capek-capek jalan kaki berdua. Tapi romantis sih, romantis ya. Pengantin baru gitu, jalan berdua. Mungkin Bu, yang bikin mitos itu mungkin supaya apa? Supaya menjaga keromantisan aja pengantin baru gitu, jalan berdua ya. Mungkin itu. Tapi jadinya mitos itu biar terus ada yang berkeyakinan kalau apa? Kalau sampai pengantin baru itu gak turun, bakal menyebabkan kecelakaan kayak. Ya iya bakal menyebabkan kecelakaan kalau apa? Kalau mobilnya butut. Ya dikasih tanjakan terus berhenti diam gitu. Berhenti diam terus remnya belum, udah kecelakaan itu mah. Nah itu. Jadi itu gak ada hubungannya gitu. Nah itu jadi Islam itu Bu, Islam itu sebenarnya menjaga akal sehat kita. Menjaga akal sehat kita. Dan kalau kita pikir pakai akal sehat, pakai logika kita yang sehat, oh iya apa yang dilarang Islam tuh ternyata masuk akal. Betul Bu? Masuk akal apa yang dilarang Islam tuh. Dan apa semua hal yang dilarang oleh Islam, semua hal yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk. Mencuri buruk gak Bu? Buruk. Coba kita tanya kepada orang yang gak punya agama sekalipun. Kita tanya, mencuri itu buruk gak? Dia bakal jawab buruk, bakal jawab baik Bu? Buruk. Orang yang gak punya agama pun itu bilang mencuri itu buruk. Jadi Islam tuh hanya melarang hal-hal yang buruk saja. Dan menyuruh kepada hal-hal yang baik. Menyuruh berbuat jujur, menyuruh kepada amanah, menyuruh kepada silaturahim. Itu yang hal-hal yang disuruh oleh Islam. Jadi sekarang kenapa bisa timbul mitos, kenapa bisa timbul hal-hal yang itu? Karena apa? Itu disebarkan oleh dukun-dukun. Dukun-dukun kok bisa tahu? Itu dukun-dukun itu Bu, bala tentaranya jin. Bala tentaranya jin. Jadi jin tuh membisik-bisikan kepada dukun-dukun itu. Kalau ini bakal ini. Oh, kalau hari ini bakal ada terjadi ini. Kalau dia ini bakal terjadi ini. Bakal sial ini, bakal untung ini. Dibisik-bisikan itu. Terus sama dukun disebarkan nih sama orang-orang yang datang kepadanya. Kenapa? Oh, dukun disebut di masyarakat, sebagian masyarakat disebut orang pintar. Kenapa? Karena Bu, yang datang ke dukun itu orang bodoh. Makanya dukun tuh disebut orang pintar. Loh kok mau apa-apa kok datangnya ke dukun? Mau ini datang ke dukun, mau usaha lancar datang ke dukun. Nah itu yang datang tuh orang bodoh. Jadi memang rata-rata orang yang datang ke dukun itu orang-orang yang gak belajar. Memang rata-rata. Maka Rasulullah bersabda, man atakahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia sesungguhnya telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan dalam riwayat lain bahkan barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan itu bukan 40 hari yang akan mendatang Bu, tapi yang telah lalu. Kalau yang akan mendatang enak. Oh saya sudah percaya ke dukun, udah gak usah sholat 40 hari. Jadi itu yang sudah lalu gitu, 40 hari yang lalu dia sholatnya gak akan diterima gitu. Tapi rata-rata sih orang-orang yang gak sholat ya yang datang kepada dukun aja Bu ya. Gitu. Dan Bu, dukun itu jangan sampai diidentikan dengan pakaian. Misalnya tahu-tahu ibu lihat orang
pakai baju hitam terus pakai belangkon, wah ini dukun. Wah jangan Bu, jangan langsung dituduh dukun. Belangkon tuh bebas aja. Saya juga suka pakai belangkon dulu Bu di pesantren Bu. Nah gitu, suka pakai belangkon. Tapi saya mah bukan pakai belangkon Jawa, pakai belangkon Sunda. Jadi yang lurus. Kalau belangkon Jawa kan gitu ya Bu, gitu di sini. Nah itu bukan ditentukan pada pakaian Bu. Jadi dukun juga ada yang pakai peci juga Bu, dukun. Nah jadi bukan dilihat dari pakaian, tapi dilihat dari kata-katanya. Kalau dia suka ngeramal dan itu gak ada di Al-Quran, gak ada di Al-Hadis, hitungan-hitungan apa-apa macam-macam tuh. Nah hati-hati Bu, waspada. Jangan sampai kita percaya. Nah itu dia bala tentaranya jin.